Meskipun dia penasaran, Dandan tidak ingin Chu Feng terganggu, jadi dia tidak bertanya. Sebaliknya, dia menatap setiap gerakan Ye Xiancheng dan bersiap mengambil tindakan untuk mencegah Ye Xiancheng benar-benar menyakiti Chu Feng. Namun Dandan tidak akan bertindak mudah. Jika dia mengambil tindakan, itu berarti Chu Feng akan dikalahkan. Itu adalah teknik rahasia kuno. Namun, pada saat ini, suara rahasia Chu Feng terdengar di telinga Dandan. Dia benar-benar melihat Dandan penasaran dan memberikan penjelasan yang penuh perhatian. Kalian ini, masih punya tenaga nggak sih ngobrol sama ratu ini? Jawab Dandan penuh semangat. Karena Chu Feng mampu berbicara dengannya dan bahkan mengamatinya ketika pertempuran sedang sengit, dapat dilihat bahwa Chu Feng masih memiliki banyak energi yang tersisa. 3 larangan ilahi, penindasan surgawi. Pada saat ini, Ye Xiancheng berteriak pelan. Bola emas yang tergantung di atas aula itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan penekan yang dahsyat. Perasaan itu mirip dengan alam kekosongan kekuatan ilahi milik Chu Feng, yang dapat menekan kekuatan tempur Chu Feng. Namun kekuatan penekanannya tidak sekuat alam kekosongan ilahi milik Chu Feng. Hanya saja alam kekosongan kekuatan ilahi hanya merupakan penindasan sesaat, dan akan berakhir setelah beberapa saat. Dan ini masih berlangsung. Di bawah penindasan Dao Surgawi, meskipun kekuatan tempur Ye Xiancheng tetap tidak berubah, kekuatan tempur Chu Feng melemah. Jika situasi pertempuran cukup dekat, perubahan sekecil apapun dapat berdampak besar. Situasi pertempuran saat ini tentu akan berubah sesuai dengan itu. Langit dipenuhi bayangan tombak, yang berganti dari bertahan menjadi menyerang, dan terus menusuk ke arah Chu Feng. Teknik tombak tak berbentuk ini bagus dalam menyerang, dan ketika menyerang secara habis-habisan, teknik ini sangat tajam dan mendominasi. Bahkan Chu Feng terus-menerus dipukul mundur. Meskipun dia menghindari semua gerakan mematikan, dia masih tampak sedikit malu. Jadi begitu, inilah kekuatan dari 3 larangan ilahi Anda. Lalu aku akan memperlihatkan kekuatanku kepadamu. Saat Chu Feng berbicara, 2 pedang dewa di tangannya secara bersamaan memancarkan cahaya keemasan. Selanjutnya, kekuatan tempur Chu Feng semakin ditingkatkan. Apa metode Anda? Teknik rahasia. Ye Xiancheng menemukan bahwa cahaya keemasan pedang ajaib Chu Feng berasal dari dalam tubuh Chu Feng. Namun peningkatan kekuatan tempur Chu Feng belum berhenti. Tak lama kemudian, bayangan muncul di belakang Chu Feng. Itu adalah senjata. 1, 2, 3. Saat hantu senjata terus bermunculan, kekuatan tempur Chu Feng terus meningkat. Ketika senjata ke-9 muncul, kekuatan tempur Chu Feng menjadi sangat mengerikan. Bahkan meskipun Dao Surgawi menekan Chu Feng, Ye Xiancheng sama sekali tidak diuntungkan. Pada saat ini, bahkan perlawanannya tampak sulit. Akhirnya, Chu Feng menebas, namun tombaknya tidak mampu menangkisnya, malah langsung menebas bahunya. Suara desisan. Namun, Ye Xiancheng tiba-tiba menghilang seperti hantu. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di ujung lain aula. Chu Feng memperhatikan bahwa jimat emas muncul di kaki Ye Xiancheng. Itu adalah jimat yang sama persis dengan yang dilepaskan saat dia melakukan teknik tubuh Dao Surgawi sebelumnya. Jadi, kamu belum pernah menggunakan teknik tubuh Dao Surgawi ini sebelumnya. Kata Chu Feng. Chu Feng, apakah menurutmu kekuatanku adalah penindasan Dao Surgawi? Faktanya, yang terkuat adalah teknik tubuh Dao Surgawi ini. Meskipun kekuatan tempurku terbatas pada alam dewa sejati. Tetapi kecepatan gerakan tubuh Dao Surgawiku sudah sebanding dengan Dewa Surgawi tingkat 1. Dengan dia di sini, aku tak terkalahkan. Tetapi bisakah Anda menggunakan metode itu sepanjang waktu? Aku bisa melemahkanmu dan membunuhmu, kata Ye Xiancheng. Namun sekarang dia agak keras kepala. Dia sudah menyadari bahwa tidak akan mudah mengalahkan Chu Feng. Teknik tombak Wuxiang paling ampuh dalam jarak dekat. Meskipun dapat digunakan dari jarak jauh, teknik ini tidak dapat melukai Chu Feng dalam pertarungan jarak dekat. Menggunakan serangan jarak jauh sama sekali membuang-buang waktu. Tunda sampai Chu Feng tidak dapat lagi menggunakan metodenya. Itulah satu-satunya cara yang dapat dipikirkannya. Namun saat dia baru saja selesai bicara,
suara Chu Feng terdengar dari belakangnya, benarkah? Namun Chu Feng jelas berada dalam pandangannya sebelumnya, dan dia merasa bahwa dia berada pada jarak yang aman. Kok dia tiba-tiba ada di belakangnya? Dia bahkan tidak menyadarinya. Wajah Ye Xiancheng berubah drastis, dan jimat emas di kakinya menjadi lebih mempesona. Teknik tubuh Dao Surgawi juga mulai bekerja pada saat ini. Namun, bahkan gerakan tubuh sekuat Tian Dao tidak mampu menjauhkan dirinya dari Chu Feng. Sebaliknya, Chu Feng datang di depannya seperti hantu. Dia tidak punya cara untuk menghindari perubahan yang tiba-tiba itu. Namun Chu Feng menyingkirkan pedang dewa di tangannya dan malah menyerangnya dengan telapak tangannya. Dia pikir Chu Feng tengah menunjukkan belas kasihan. Tetapi ketika api hitam keluar dari telapak tangannya dan menembus tubuh Ye Xiancheng, dia menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Chu Feng tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Xiancheng panik. Dia menyadari bahwa ada sesuatu dalam tubuhnya yang sedang diambil oleh Chu Feng. Perasaan ini sangat aneh dan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Saya katakan, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Chu Feng tersenyum dingin. Dan yang dia gunakan adalah teknik rahasia Dark Plunder. Semua cara yang pernah digunakan Chu Feng sebelumnya, dapat diperolehnya secara langsung melalui penjarahan kegelapan. Tidak perlu latihan untuk menguasainya, bahkan bisa menguasainya lebih ahli dari sang master. Ini juga alasan mengapa Chu Feng begitu sabar dan membiarkan Ye Xiancheng menggunakan kartu trufnya. Dia tidak benar-benar memberi Ye Xiancheng kesempatan, tetapi membuat persiapan yang cukup bagi dirinya untuk melakukan penjarahan gelap. Lagi pula, semakin banyak metode yang digunakan Ye Xiancheng, semakin banyak pula keuntungan yang akan ia peroleh dari penjarahan. Chu Feng, jika kau berani menyakiti Xiancheng, jangan pernah berpikir untuk tetap hidup. Di luar aula, suara gemuruh ibu Ye Xiancheng terdengar. Meski penuh dengan ancaman, orang juga bisa mendengar bahwa dia bersalah. Lagi pula, Ye Xiancheng sekarang telah jatuh ke tangan Chu Feng, dan dia juga dapat melihat bahwa metode Chu Feng sangat aneh. Jangan khawatir, aku masih membutuhkan kekuatan formasinya, aku tidak akan menyakitinya. Setelah Chu Feng menggunakan Dark Plunder, dia menarik tangannya. Sebenarnya, dia memiliki rasa hormat baru terhadap Ye Xiancheng. Ye Xiancheng mewarisi keabadian dan memiliki kekuatan leluhurnya. Itu bukan formasi pelindung, tetapi lebih baik daripada formasi pelindung. Kalau tidak, Dandan tidak akan begitu gugup. Dia berdiri di aula sepanjang waktu, menatap Ye Xiancheng, karena takut Ye Xiancheng akan menggunakan kekuatan leluhurnya untuk menghadapi Chu Feng. Tetapi meskipun Ye Xiancheng telah menyadari bahwa penjarahan kegelapan yang dilakukan Chu Feng tidaklah sederhana, dia tetap tidak menggunakan kekuatan leluhurnya. Meskipun dia tidak langsung mengakui kekalahan setelah ditendang oleh Chu Feng, orang ini sebenarnya punya batasnya. Setidaknya, dia benar-benar menggunakan kemampuannya sendiri untuk melawan Chu Feng. Apa sebenarnya metode yang kamu gunakan tadi? Apakah itu menakutkan? Mengapa aku merasa begitu buruk sekarang? Tetapi setelah itu, saya tidak terluka. Ye Xiancheng berdiri, dan sambil memeriksa tubuhnya sendiri, dia menatap Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Rahasiakanlah, kata Chu Feng sambil tersenyum. Sebagai patriark keluarga Ye, jika Ye Xiancheng tahu tentang metode keluarga Ye dalam menjaga stabilitas yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun, Chu Feng akan dengan mudah menguasainya hanya dengan satu gerakan penjarahan gelap. Pasti sulit untuk menerimanya. Bab 6365. Sudahlah, kok kamu bisa secepat itu tadi? Itu bukan lagi kecepatan dewa sejati. Ye Xiancheng mendesah. Tentu saja, itu salah satu kartu truf saya. Dalam hal kecepatan, aku tidak takut pada siapapun yang berada di alam yang sama denganku. Kata Chu Feng sambil tersenyum. Alasan mengapa dia mampu bergerak begitu cepat tadi adalah karena dia menggunakan keterampilan gerakan ajaib yang diajarkan oleh Rusa Dewa. Kecepatan ilahi. Ketika kultivasi Chu Feng mencapai level dewa sejati tingkat 6, hampir tidak ada seorang pun di alam dewa sejati yang dapat mengejar Chu Feng.
Saat ini, kultivasi Chu Feng telah meningkat ke dewa sejati tingkat 9. Bahkan dewa tingkat 2 biasa tidak dapat mengejar Chu Feng. Metode Ye Xiancheng sungguh ampuh. Namun metode rusa dewa adalah keterampilan ajaib. Tentu saja, itu tidak dapat dibandingkan dengan 3 tingkat larangan ilahi Ye Xiancheng. Saudara Chu Feng, reputasimu memang pantas. Metodemu jauh lebih hebat dari yang kubayangkan. Namun, metode sekuat itu bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai oleh orang biasa. Anda memang luar biasa. Aku akui bahwa aku, Ye Xiancheng, telah meremehkanmu sebelumnya. Setelah Ye Xiancheng selesai berbicara, dia mulai menggunakan beberapa mantra sihir, dan kekuatan seluruh formasi segera muncul. Kemudian dia mengarahkan jarinya ke Chu Feng, dan kekuatan formasi ditransfer ke Chu Feng menggunakan Ye Xiancheng sebagai konduktor. Kau benar-benar menepati janjimu. Chu Feng menghela napas. Jika aku tidak menepati janjiku, bukankah aku akan menjadi orang yang tidak memiliki akar? Aku bahkan tidak memiliki keturunan, kata Ye Xiancheng. Berdasarkan karaktermu, kamu pasti akan memiliki banyak keturunan, kata Chu Feng. Oh, lupakan saja. Aku sudah menemukan jalan keluarnya. Lebih baik aku tidak terjebak oleh cinta. Ye Xiancheng menghela nafas dan melirik Song Yun. Namun Song Yun pura-pura tidak merasakan tatapannya. Tetapi saudara Chu, kamu dapat menggunakan kekuatan formasi itu sesuka hatimu, tetapi aku memerlukan bantuanmu untuk satu hal. Saudaraku, biarkan dia pergi, kata Ye Xiancheng. Tidak masalah. Jika aku bisa pergi dengan aman, aku pasti akan membiarkan saudara kesembilanmu pergi. Saat Chu Feng berbicara, dia melirik keluar istana. Karakter Ye Xiancheng tampaknya baik-baik saja saat ini. Dia berkata dia akan membiarkan Chu Feng dan yang lainnya pergi, dan dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Tetapi Chu Feng tidak dapat memastikan apakah orang tuanya juga berpikir demikian. Iya, Ye Xiancheng juga mengerti maksud Chu Feng dan mengangguk. Dia kemudian mendesak, mulailah menggunakan kekuatan formasi untuk menyembuhkan tetua tamuku. Chu Feng tidak menyerang secara langsung, namun dengan pikirannya, sebuah gerbang penghalang muncul di depannya. Sosok neneknya melayang keluar dari sana. Ketika neneknya muncul, Chu Feng mengaktifkan formasi. Dalam sekejap, kekuatan formasi itu melekat pada nenek Chu Feng, Ye Xiancheng, Dan, dan Song Yun secara bersamaan. Melihat pemandangan ini, Ye Xiancheng sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa Chu Feng akan menggunakan kekuatan formasi pada Chu Feng. Namun, pengendalian seperti itu mengejutkan Ye Xiancheng. Menyembuhkan 4 orang dengan kondisi berbeda pada saat yang sama adalah sesuatu yang tidak dapat ia lakukan. Tapi Chu Feng melakukannya dengan sangat mudah. Aku tak dapat menahan diri untuk mendesah, seperti yang diharapkan dari seorang master roh dunia. Namun, ketika Chu Feng mengaktifkan kekuatan formasi dan mulai menyembuhkan luka-lukanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Di antara keempat orang ini, Ye Xiancheng dalam kondisi terbaik, tetapi kondisinya tidak serius. Kekuatan penyembuhan ini dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Sungguh sia-sia bagi klan abadi Ye untuk membuat keributan seperti itu. Tidak heran jika Ye Xiancheng bersedia bertaruh dengan formasi penyembuhan. Dia pasti menyadari situasinya sendiri. Kalau begitu, tubuh Dandan telah rusak karena penggunaan kekuatan spiritualnya. Tidak sulit untuk mengobatinya, tetapi tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, dan dia akan tetap menderita akibat serangan balik. Hal ini membuat Chu Feng merasa tertekan. Tubuh Dandan jelas menderita serangan balasan, tetapi di permukaan dia tampak baik-baik saja. Jelas bahwa dia memaksakan diri untuk menahan rasa sakit dan tidak ingin Chu Feng khawatir. Adapun mantra yang ditujukan pada nenek Chu Feng, mantra itu sangat kuat dan memang tidak bisa dipatahkan, namun sebenarnya mantra itu tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi kejiwaan neneknya. Mantra itu jelas memiliki efek lain, jadi tidak akan menghentikan Chu Feng dari menyembuhkan kondisi mental neneknya. Sayangnya, kondisi mental nenek Chu Feng sangat tidak stabil. Meskipun kekuatan penyembuhan yang begitu kuat dapat dengan mudah menyelesaikan kekurangan warisan Ye Xiancheng,
Chu Feng merasa tidak berdaya menghadapi kondisi mental neneknya. Namun di antara keempatnya, situasi yang paling serius bukanlah yang dialami nenek Chu Feng. Yang paling serius adalah Song Yun. Song Yun tampak baik-baik saja di permukaan, tetapi sesungguhnya tubuhnya sangat lemah hingga ia hanya tinggal cangkang. Saya khawatir dia tidak akan hidup lama. Dapat dilihat bahwa meskipun Song Yun mendapat kesempatan besar, ia juga membayar harga yang mahal. Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Song Yun. Song Yun merasakan tatapan Chu Feng dan tidak bisa menahan senyum cerah pada Chu Feng. Saudara Chu Feng, tidak apa-apa, lakukan saja yang terbaik. Aku tidak punya harapan tinggi sejak awal. Dia sangat pintar dan dapat menebak apa yang dipikirkan Chu Feng. Saya akan berusaha sekuat tenaga, kata Chu Feng. Pada saat yang sama, Chu Feng menggunakan formasi penyembuhan untuk menyembuhkan keempat orang itu sekaligus. Ibu Ye Xiancheng berbalik dan pergi. Melihat ini, ayah Ye Xiancheng ingin menghentikannya. Namun tatapan tegas di mata Ibu Ye Xiancheng akhirnya membuat ayah Ye Xiancheng berkompromi. Seiring berjalannya waktu, kekuatan formasi tersebut terus terkuras. Situasi Ye Xiancheng dan Dandan telah diselesaikan semaksimal mungkin. Saat ini, kekuatan formasi hanya menyelimuti nenek Chu Feng dan Song Yun. Karena situasi Ye Xiancheng telah diselesaikan oleh Chu Feng. Namun, kondisi mental neneknya sulit diperbaiki, yang membuat Chu Feng menyadari bahwa mungkin kesadaran neneknya tidak stabil, bukan hanya karena keterkejutan yang diterimanya tahun itu, tetapi mungkin ada alasan tersembunyi lainnya. Ia menduga kondisi neneknya lebih menyerupai seseorang yang berlatih terlalu radikal, sampai-sampai kerasukan. Adapun Song Yun, karena Chu Feng tidak mampu menyembuhkannya, dia mengubah pola pikirnya dan mencoba yang terbaik untuk membantu Song Yun memperpanjang hidupnya. Bagaimanapun, Chu Feng tahu bahwa 8 sungai surgawi saat ini tidak dapat dibandingkan dengan sungai surgawi ke-9. Itulah tempat di dunia seni bela diri masa kini yang benar-benar mempertahankan penampilan aslinya. Tidak ada cara untuk menyembuhkannya di sini, tetapi mungkin masih ada peluang di sana. Seiring berjalannya waktu, kekuatan formasi itu akhirnya habis sepenuhnya. Ye Xiancheng mengangguk berulang kali setelah menontonnya. Dia menonton dari pinggir lapangan sepanjang waktu, mengetahui bahwa meskipun Chu Feng bertarung di banyak medan dan menyembuhkan di saat yang sama, dia menggunakan kekuatan penyembuhannya secara maksimal tanpa ada yang sia-sia. Saudara Chu Feng, Anda sungguh hebat. Song Yun mendekati Chu Feng pada saat pertama, senyumnya semakin cerah. Dia secara alami dapat merasakan bahwa dia tidak akan disiksa oleh penyakit dalam jangka pendek. Hanya ini yang bisa kulakukan, tapi jangan patah semangat. Sejauh yang aku tahu, Sungai Surga ke-9 adalah tempat yang benar-benar makmur di dunia seni bela diri. Mungkin ada cara untuk membantumu pulih di sana, kata Chu Feng kepada Song Yun. Saya mendengarnya. Saya juga berencana untuk pergi ke sana. Tetapi saya harus bertahan hidup untuk menemukan kesempatan. Sekarang, saya yakin akan hal itu. Jadi, ini semua berkat kakak Chu Feng. Song Yun tersenyum, merasa senang dari lubuk hatinya. Saudara Chu, terima kasih banyak. Pada saat ini, Ye Xiancheng juga berjalan ke arah Chu Feng dan mengepalkan tinjunya. Apa yang kau ucapkan terima kasih padaku? Aku seharusnya berterima kasih padamu karena telah membiarkanku menggunakan kekuatan penyembuhan ini untuk menyembuhkan nenekku. Kata Chu Feng. Kita awalnya sepakat bahwa jika aku kalah, kepemilikan formasi penyembuhan ini akan menjadi milikmu. Tapi kamu masih bersedia menyembuhkanku, jadi tentu saja aku harus berterima kasih padamu. Kata Ye Xiancheng.